Yang mana tanpa kuda itu kita nggak akan pernah bisa hidup. Sebenarnya seberapa penting agama itu? Wah, ini Nusantara ini tidak pernah melahirkan agama. Ya. Lillahi, untuk lahi sesembahan. Ya. Berarti kan bebas mau menyembah siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kembali lagi sama saya ya, Mas Yunus RK. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, kaya raya, sakti, bahagia. Oke teman-teman, ya hari ini kita bersama dengan Mas Wahyu. Mas Wahyu ini ilmunya spiritual, ilmu tentang bagaimana hidup itu tenang, santai, damai, bahagia, itu luar biasa. Jadi ketika kita sudah tenang, santai, damai, bahagia, pasti finansial, ekonomi pasti datang besar-besaran. Itu seperti itu. Oke, rahayu Mas Wahyu. Rahayu. Boleh dikenalkan kepada teman-teman, juga boleh YouTube-nya juga boleh disampaikan supaya teman-teman nanti bisa suka peruh YouTube-nya teman-teman, YouTube-nya Mas Wahyu. Monggo Mas Wahyu. Terima kasih rahayu kepada dulur-dulur RK di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri juga. Terima kasih Mas Yunus sudah memberi kesempatan untuk kita belajar bareng-bareng, belajar tentang kehidupan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk dulur-dulur RK semuanya dan juga bermanfaat untuk dulur-dulur Sinau Urip juga. Kebetulan saya punya channel YouTube namanya Sinau Urip Channel. Ini keren loh ya, Sinau Urip. Sinau Urip. Ya. Jadi kita belajar hidup. Karena sejatinya hidup ini ya memang tentang pelajaran. Kita terus belajar tentang kehidupan. Nggak akan pernah ada habisnya sampai nanti kita tiba di tujuan setelah kita meninggal. Berarti filosofinya dari channel Sinau Urip tadi seperti itu ya? Betul. Bahwa kita hidup itu harus terus belajar ya? Terus belajar. Saya belajar ke panjenengan, panjenengan belajar ke orang lain, terus demikian. Sampai, yaitu tadi, sampai kita akan mengakhiri hidup secara duniawi ini tadi. Berarti tidak ada alasan untuk tidak selalu belajar ya? Terus tidak akan pernah ada hentinya, akan terus selalu belajar karena semua ini ya memang pelajaran hidup. Oke. Ya itu teman-teman ya, berarti yang dibilang Mas Wahyu tadi ya, bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak belajar selama kita hidup. Itu relate sekali di dalam Islam, ada yaitu talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu mulai dari awet gendongan, awet kita lahir sampai ke liang lahat. No. Tapi banyak sekali ya orang di luar sana itu sudah mempunyai titel, sudah mempunyai jabatan, sudah mempunyai, dibilang orang itu orang pinter, mereka tidak dibinau lagi. Banyak nggak kira-kira Mas di luar sana? Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali Mas Yunus. Padahal sudah jelas ya tadi bahwa kita itu nggak ada alasan untuk selalu belajar dan belajar. Betul. Bahkan dalilnya tadi talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itu penjelasannya gimana Mas Wahyu? Kenapa kok mereka akhirnya kena ego, yang mereka itu akhirnya merasa wis cukup aku ngelmu iki terus aku saiki tak. Itu gimana pandangannya panjenengan? Ya, bisa dikatakan bahwa mereka tidak mau menjalankan sisi kehidupannya ini tadi dengan yang seharusnya. Kenapa? Karena kehidupan kita ini tidak terbatas. Itu seperti gambaran daripada bumi ini katanya bulat, begitu kurang lebihnya. Yang mana mungkin meja ini Mas Yunus, meja ini bulat ya. Artinya tidak ada sudut. Kalau sudah tidak ada sudut itu berarti batasan daripada kehidupan ini tergantung daripada kita sendiri. Nah, ini yang saya katakan bahwa hidup itu adalah tentang pelajaran. Ya, karena kita akan terus senantiasa belajar. Contoh yang sederhana. Ketika kemarin kita diberikan rezeki yang berlimpah misalkan. Kemudian ada banyak hal yang kita jadikan pelajaran di sana. Oh, kita bisa beli ini, itu, dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya di titik di mana kita ini secara kerezekian, mungkin finansialnya lah, misalkan lagi susah. Di situ juga pelajaran lagi.
Lah akan terus seperti ini. Bahkan setiap permasalahan yang kita hadapi, permasalahan hidup yang kita jalani, ini juga bagian dari pelajaran. Tinggal kita melihat dari sudut pandang yang mana dan kita mau mengambil hikmah dari sisi yang mananya. Hanya begitu saja. Untuk kita terus tentunya ya berbenah. Kalau hari ini aku berjalan, mungkin aku tersandung batu, maka kalau bisa besok jangan sampai aku tersandung batu. Tapi kita akan terus melewati. Mungkin hari ini kita ketemu batu, bisa jadi besok kita akan ketemu kotoran misalkan. Atau besoknya lagi kita akan terkena duri dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana kita menyikapi saja. Ya, oke. Dari penjelasan ini tadi teman-teman, saya akhirnya ada pertanyaan ini. Ini luar biasa nih. Pertanyaan saya Mas Wahyu. Siapakah hari ini yang tidak kepingin hidup tenang, santai, damai, bahagia? Bahkan kaya ya. Iya. Ini bagi saya kaya wajib, Mas Wahyu. Kaya wajib. Ya, bagi saya kaya wajib ya. Yeah. Nah, dari penjelasan Mas Wahyu tadi yang panjang tadi, akhirnya timbul di benak saya pertanyaan yang bagaimana sih gitu ya, dengan cara kita belajar selama hidup kita ini, bagaimana kita mendapatkan kehidupan selama kita menjalani ini, kehidupan yang tenang, santai, damai, bahagia. Bahkan kalau bisa sih uang itu datang tanpa kita harus sulit-sulit, atau kekayaan datang itu harus tanpa kita harus sulit-sulit. Yuk, kuncinya mungkin Mas Wahyu punya kunci atau punya tips atau punya apa dengan pandangan spiritualnya Mas Wahyu. Oke. Jadi tentu sudut pandang setiap orang pasti beda-beda nih Mas Yunus. Ini sudut pandang pribadi saya tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup ini supaya kita betul-betul menemukan ketenangan baik dari segi pikiran kita maupun dari segi batiniah kita. Artinya jiwa dan raga kita ini betul-betul bisa menjalani hidup itu dengan semestinya. Nah, saya sangat sependapat ya dulur-dulur semuanya. Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yunus, bahwa kita itu hidup harus kaya, harus itu wajib. Nah, cuman saya tambahi sedikit. Boleh. Ya. Penasaran saya ini. Kalau kaya yang dimaksudkan di sini adalah ukuran kita secara duniawi, artinya yang dipakai ukuran adalah tentang materi. Ya, ini tentu buat saya pribadi tidak akan pernah ada ujungnya. Ya, betul. Ya, karena ukuran kaya setiap orang bisa jadi berbeda-beda dong. Ini relatif sekali, kan begitu Mas Yunus. Nah, harusnya didalamkan lagi, lebih dijerokke malih tentang kaya ini kaya yang seperti apa. Nah, kalau kaya untuk kita para pemaham spiritual, kaya yang di sini tentunya adalah tentang segala hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita bicara kebahagiaan, bahagia itu tidak bisa hanya diukur dari orang-orang yang punya materi lebih, mohon maaf. Tidak bisa orang itu kalau punya uang banyak pasti tenang. Oh, tidak semua. Nah, ini yang harus dipahami oleh dulur-dulur semua. Hidup itu hanya terdiri dari 3 komponen. Di mana ada pikiran, ada juga batin. Nah, tetapi banyak orang hanya mampu masuk di sini dan di sini itu pun tidak sampai dalam banget, Mas Yunus. Yang mana sebetulnya ini dan ini itu sudah ada yang mengendalikan. Kalau bahasa di keilmuan Jawa itu ada istilah Tritunggal. Ya. Nah, sedangkan kalau saya sering kasih pemahaman yang mungkin mudah dicerna ke dulur-dulur itu, gambaran hidup kita, diri pribadi kita itu tidak ubahnya seperti andong. Panjenengan semerep andong. Andong dokar yang, itu ya, dokar, atau kereta. Di mana di andong itu sendiri terdiri dari 3 perangkat. Ada kuda, ada kereta dan ada Pak Kusir. Ya. Nah, kalau kita mau belajar dari sana, akan sangat luar biasa sekali pemahaman hidup kita, sehingga apa yang panjenengan tanyakan tadi tentang keberlimpahan rezeki, tentang ketenangan hidup dan lain sebagainya, itu sudah ada di sana semua. Oke. Sedikit saya terangkan. Luar biasa.
kita bicara tentang andong. Andong itu ada kuda, ada gerobaknya atau keretanya, dan ada Pak Kusir. Kusirnya. Kita ini ada di mana? Nah, kalau perwujudan di fisik kita, ya tubuh fisik kita ini adalah gerobak, Mas Yunus. Yang mana gerobak ini mau dibawa kemana saja udah manut wae. Dijak urip enak, dijak urip nggak enak, dijak berbuat baik, dijak berbuat jahat, diajak kemanapun manut monggo kerso. Nah, tinggal pertanyaannya, gerobak ini mau manut yang mana, kan begitu? Ya. Karena apa? Ada kuda, ada Pak Kusir. Apakah gerobak ini mau mengikuti maunya kuda? Ataukah gerobak ini akan mengikuti maunya Pak Kusir? Makanya posisi kita ini di mana? Ini yang harus dipahami untuk kita supaya mampu mengendalikan. Karena kalau kita justru yang dikendalikan oleh kuda, ya bisa nyemplung jurang, betul. Tapi kalau posisi kita sebagai Pak Kusir, maka kita akan mampu mengendalikan kuda itu untuk sampai di tujuan. Ya gerobak ini nanti akan sampai di tujuan. Nah ini yang harus dibedah. Nah, kalau di dalam diri pribadi kita, bagaimana kita mampu menyeimbangkan atau menyelaraskan antara pikiran dan juga batin kita. Antara kuda dengan kusir tadi. Betul sekali. Nah, kemudian kitalah yang punya kuasa untuk mengendalikan itu. Nah, ini yang banyak sekali dicari, mohon maaf Kalau di dalam bahasa Jawanya ada istilah sopo sejatine ingsun, ada yang katanya siapa aku yang sesungguhnya dan lain sebagainya. Itu masuknya di sana. Karena kalau sudah paham itu Mas Yunus, mohon maaf, ya secara otomatis hidupnya ini akan tenang. Karena akan selalu selaras. Kalau orang-orang di dalam keilmuan ada yang mengatakan, ya itulah guru sejati kita. Karena kita mampu berkomunikasi. Betul. Sebetulnya berkomunikasi dengan siapa? Ya dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi setiap apapun, aku pengen uang banyak. Untuk apa? Ini selalu dikomunikasikan. Apa iya kalau aku nggak punya uang banyak terus kemudian aku nggak bisa menjalani hidup? Aku pengen punya mobil yang mewah. Apa iya kalau nggak mobil mewah terus aku nggak bisa naik mobil begitu, yang lainnya yang bisa mengantarkan aku sampai di tujuan. Nah ini yang harus dipahami supaya apa? Kaya raya yang dimaksudkan oleh Mas Yunus tadi betul-betul bukan hanya kaya raya secara finansial. Gitu. Okay. Ngomongin tentang andong tadi teman-teman, saya mendapatkan ilmu tentang andong tadi Mas Wahyu itu tahun 2008. Justru malah dari Hindu Krisnayana malah. Saya dapat bukunya, dikasih bukunya sekarang hilang dipinjam teman. Jadi saya langsung flashback ke sana. Oh iya, ini kan ilmu itu kan gitu. Nah, luar biasa teman-teman. Jadi di luar sana sebenarnya Mas Wahyu banyak sekali orang-orang yang menganggap gitu ya, kaya itu hanya sebatas materi. Nah ini loh, ini yang permasalahannya yang di sini ini. Nah, padahal bagaimana kaya itu tergantung seperti apa yang disampaikan Mas Wahyu tadi sebenarnya. Kita memahami kaya itu dalam konteks materi saja atau secara keseluruhan. Tapi dari kunci Mas Wahyu ya, kunci. Banyak orang bertanya pasti kan bagaimana cara menyelaraskan antara si kuda dengan kusir tadi gitu. Kebanyakan yang di luar kan pasti ininya. pasti ininya kan. Bahkan kusir tadi pun juga masih belum mendalam, itu masih kulit, belum dalamnya dalam. Padahal si kusir kan juga punya dalam kan gitu. Nah, boleh nggak Mas Wahyu dibocorkan yang itu tadi, bagaimana caranya? Boleh enggak? Enggak Pak? Iya, boleh sedikit saja. Sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Kenaan, orang-orang kenaan, nanti nggak belajar. Supaya mau belajar kan harus dikasih umpan. Betul. Jadi makanya saya izin kepada Mas Wahyu teman-teman untuk sepilih sedikit aja, ya kan? Sepilih sedikit aja bagaimana cara menyinkronkan sini dan sini. Ya. Nah, tapi secara yang dalam, tetapi dikit aja, jangan banyak-banyak Mas Wahyu, supaya teman-teman mau kembali kepada diri, mau kembali kepada diri. Ya. Gitu. Sebetulnya ada hubungannya dengan konsep ketuhanan, ya, di mana kita mampu untuk mengenali Tuhan itu siapa dan di mana. Oh, ini berarti ilmu. Tetapi saya tidak mau masuk ke sana dulu, Mas Yunus. Mungkin
Gini, bagaimana kita bisa mensinkronkan? Sejatinya mau sinkron mau tidak, ya kalau kita bicara hidup ini mau maksimal atau tidak, mau manfaat atau tidak, mau benar atau tidak, secara keseluruhan semuanya itu ada di kita. Makanya kalau kita mampu memposisikan diri kita sebagai Pak Kusir tadi, maka tidak ada yang sulit untuk kita mengendalikan itu. Karena apa? Ini gambarannya begini. Kuda itu adalah gambaran daripada hawa nafsu kita atau anasir kita. Yang mana tanpa kuda itu kita nggak akan pernah bisa hidup. Artinya kita nggak akan bisa bergerak, nggak berfungsi perangkat-perangkat tubuh kita ini tanpa adanya kuda tadi. Nah, sebaliknya, tetapi kalau kita mengikuti kudanya, ya nyemplung jurang, nggak karu-karuan. Makanya kalau kita memposisikan diri sebagai Pak Kusir, maka kita bisa mengendalikan kuda tersebut dan mampu mengantarkan kita sampai di tujuan. Nah, pertanyaannya kan tentu, siapa sih Pak Kusir itu yang sebenarnya? Nah itu. Kalau Wahyu, ini adalah gerobak, andong. Mas Yunus adalah gerobak, andong atau keretanya. Tapi siapa yang punya Mas Yunus? Ini yang harus didalami oleh teman-teman gitu, Mas Yunus ya. Siapa yang ada di dalamnya aku? Ini kalau dulu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari salah satu yang dikatakan sebagai wali, yaitu Syekh Siti Jenar. Tapi ada banyak dibelok-belokkan macam-macam kita. Karena kalau kita bicara sejarah tentu kita harus betul-betul jeli juga. Saya mau sampaikan di sini bahwa kita ini adalah wadah daripada kehidupan itu sendiri. Yang mana kita bicara Tuhan itu adalah sebuah keyakinan atau iman tentang kehidupan ini. Kalau kita tanya tentang wujudnya seperti apa, siapa yang bisa membuktikan wujudnya Tuhan, kan begitu. Nah, bahkan yang mengakui keberadaan Tuhan itu sendiri adalah kita. Maka kalau kita paham itu sebenarnya bisa, Mas Yunus. Tidak harus mencari keluar untuk kita mengenali Tuhan, ya, tetapi masuk ke dalam untuk kita mengenali Tuhan, dan nanti kita akan bertemu siapa Pak Kusir yang sesungguhnya, Mas Yunus. Sedikit saja, teman. Ya itu ya. Itu kalau di dalam Islam, teman-teman ya, di dalam ajaran Islam, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Nah, jadi teman-teman kalau benar-benar mau si andong ini tadi benar-benar sampai kepada tujuannya, ya, pasti kan orang yang naik andong itu pasti punya tujuan. Ya, tujuannya. Bagaimana supaya sampai ke tujuan, teman-teman harus mengenal siapa yang ada di dalam Pak Kusir tersebut. Kalau secara bahasa keawaman, Sang Tuhan. Nah, siapa Tuhan tadi? Kan nggak tahu nih, Mas. Nah, kalau di Jawa mungkin lebih kita harus belajar ilmu sangkan paraning dumadi. Nah, itu ya. Tapi gini, Mas Wahyu. Mungkin coba saya minta penjelasan sedikit ya tentang kuda tadi. Ya, tentang kuda tadi. Kuda tadi kan hawa nafsu atau pikiran kita, atau mungkin bahasanya Mas Wahyu. Betul. Nah, andong si kuda ini kenapa harus matanya ditutup ini, Mas Wahyu? Kalau ini si kuda ini matanya nggak ditutup, nah matanya ini penutup mata yang di samping ini, Mas Wahyu, ya. Ini sebenarnya kalau dalam kehidupan itu gambarannya apa? Gitu. Soalnya kalau kuda nggak ditutup ini pasti ngelader kemana, walaupun ada sang kusir. Nah, ini supaya teman-teman paham. Jadi sebenarnya kuda itu kan, nah ini kan liar toh Pak Wahyu. Nah, sebenarnya tutup mata ini apa? Ya, jadi kalau di andong ya, kuda itu kan ada penutup matanya, Mas Yunus ya. Itu bagian daripada supaya senantiasa satu arah, artinya terfokus ke sana. Nah, kalau di dalam perwujudan di dalam diri pribadi kita, itu sejatinya pengendalinya ya ada di Pak Kusir itu tadi. Tidak ada yang lain sudah. Yang mampu mengontrolnya ya hanya itu. Tapi Pak Kusir dengan kuda ini juga saling melengkapi. Pak Kusir mau bekerja sebaik apapun, tapi ketika kuda ini tadi tidak, mohon maaf bahasanya, tidak diberikan kesempatan untuk dia menjalankan apa yang harusnya dia jalankan, ini juga tidak ketemu. Artinya hawa nafsu ini juga berperan penting banget. Kita ini kehilangan salah satu saja, mohon maaf dulur-dulur, kehilangan salah satu saja. Mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, misalkan kehilangan pendengaran saja sudah
Tidak berfungsi satu perangkat. Betul, betul. Kehilangan 2 apalagi semuanya, jelas tidak berfungsi otak kita. Inilah kehidupan gitu. Lah kontrolnya ada di dalam diri kita. Sekali lagi, kontrol untuk kita menjalani hidup kita supaya bisa sampai di tujuan dengan baik, dengan benar, dengan selamat, itu ada di pengendali kehidupan itu sendiri. Yaitu kalau dibahasakan di Andong, ada di Pak Kusirnya itu. Ada di Pak Kusirnya. Ya, ini sangat berhubungan erat sekali dengan semua, mencangkup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Makanya kalau di Jawa ada istilah kita mempelajari ilmu sedulur papat, ya itu sebetulnya bagian daripada bagaimana kita mampu mengendalikan itu. Kalau kita sudah mampu mengendalikan itu, ya secara otomatis apapun yang menjadi kebutuhan kehidupan kita akan terpenuhi di sana. Nah, kalau kita bicara lebih atau kurang itu relatif. Sekali lagi setiap orang berbeda-beda. Ukuran kaya menurut saya belum tentu sama dengan kaya menurut Mas Yunus. Jadi orang kalau paham tentang kehidupan ini Mas Yunus akan betul-betul bisa menjalani hidup betul-betul dengan tenang sekali. Yaitu tadi yang dimaksudkan tenang, tenang pikirannya, tenang batinnya. Tenang batinnya. Bukan terus kemudian ketika kita tenang itu berarti tanpa masalah, bukan. Justru masalah itu juga akan menambah keilmuan kita untuk kita bisa semakin membuat hidup kita menjadi lebih tenang lagi gitu loh. Ya, oke. Dalam sekali sebenarnya teman-teman. Ya. Ini kalau ngomongnya nggak bisa selesai 1 hari 2 hari, ini ya, bisa bertahun-tahun ya teman-teman ya. Ini masih luarnya saja loh teman-teman ya, masih luarnya saja belum dalamnya. Oke Mas Wahyu, supaya teman-teman penasaran ya, supaya mau belajar tentang spiritual tadi ya, bahwa di dalamnya kusir itu ada siapa kan, itu ada Sang Tuhan ya, Tuhan itu sopo kan, sopo lewonge. Makanya dulu saya pernah sama guru saya itu dikasih wejangan seperti ini Mas Wahyu. Ini relate sekali dengan penjelasannya Mas Wahyu tadi. Kalau kamu pengen urip enak, kowe kudu ngerti Gustimu. Lek gak ngerti Gustimu, ya koyo mayit urip. Wong urip kuwi kudu ngerti uripe. Lek wong urip ora ngerti uripe, ya koyo mayit urip. Itu dulu wejangan saya. Oh ternyata seperti ini. Nah ternyata karena saya backgroundnya pesantren, backgroundnya Islam pada waktu itu gitu ya. Oh ternyata juga ada ternyata di dalam Islam itu adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tapi dari penjelasan yang sekian banyak ini tadi Mas Wahyu ya, di luar sana banyak sekali, ngapunten mohon maaf. Penjelasan-penjelasan seperti ini kan nggak ada sebenarnya, bukan nggak ada ya, mungkin ada cuman nggak pernah disampaikan ya di dalam agama. Kan seperti itu. Padahal tadi saya sudah menyampaikan tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bahkan juga sebenarnya Tuhan itu di mana sebenarnya di dalam Quran itu juga sudah disebutkan sebenarnya di surat Qaf ayat 6. Sebenarnya ada, yaitu Tuhan tidak lebih jauh dari urat leher, kan seperti itu. Nah, wa nahnu aqrabu wa ilahi minal hablil warid. Kalau dalil secara Islamnya seperti itu. Tapi sayang pembelajaran edukasi pemahaman yang seperti itu di dalam Islam nggak pernah dikasih. Mungkin tidak hanya di Islam ya Pak Mas Wahyu ya, tapi di agama-agama yang lain. Ini saya mau tanya ini agak ekstrim sedikit, tidak masalah ya? Oh, boleh. Nah, karena secara syariat tidak pernah disampaikan pemahaman tentang ketuhanan, Mas Wahyu ya. Di dalam agama tidak pernah disampaikan tentang ketuhanan, bahkan hanya disampaikan Tuhan itu jauh dari dalam diri kita. Itu kan berarti menganggap bahwa kita ini sebenarnya lemah, ya, dan harus membutuhkan orang-orang suci, kan nggak ada? Orang-orang suci dalam artian di sini bahasa kerennya ordal. Ini mulai kasar ini ya. Orang dalam atau orang pemuka agama. Sebenarnya pandangan Mas Wahyu ya, sebenarnya di luar sana banyak sekali orang yang beragama. Tapi kenapa kok semuanya hidupnya banyak susah, banyak sulit, juga nggak kaya, juga suka merusak dan lain-lain. Sebenarnya menurut Mas Wahyu ini sebenarnya seberapa penting
agama itu? Wah, ini pertanyaannya bahaya ini dulur-dulur ya. Seberapa penting sih agama kan gitu? Kan karena kita boten bahaya Mas Wahyu. Gitu. Ini dasar kita Al-Qur'an loh ya. Iya, oke, siap. 30 juz itu Mas Wahyu, Injih. itu nggak ada sama sekali ya ayyuhalladzina islamu, itu nggak ada loh. Iya, Yang ada kan cuma 2. Injih. Ya ayyuhan nas, hai manusia, dan ya ayyuhalladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Iman kan bebas Mas Wahyu. Betul. Makanya alhamdulillahi di situ bukan alhamdulillah. Lillahi, untuk lahi sesembahan. Berarti kan bebas mau menyembah siapapun, termasuk menyembah bunga. Boleh. Bunga-bungaan kan boleh. Ya kan? Boleh. Cuman kan tidak diberikan secara gamblang seperti itu. Nah, ini sebenarnya fenomena apa sebenarnya? Ya. Oke, masalah seperti itu. Ya, memang apa ya Mas Yunus ya, kadang saya sendiri sangat prihatin dengan bangsa-bangsa di negeri Konoha ini. Negeri Konoha, teman-teman ya. Ya, yang mana sejujurnya kita itu memang sudah terjajah ya. Kita ini sudah dijajah dari semenjak lahir ya, bahkan sampai meninggal saja masih dijajah. Masih dijajah gitu. ya. Masih diarahkan Ya. begitu. Man rabbuka. Ya, masih diarahkan seolah-olah mereka menceritakan bahwa nanti kalau sudah meninggal itu kita akan mengalami begini begitu dan nanti akan masuk surga, masuk neraka begitu kurang lebihnya. Tapi ketika mereka ditanya untuk bercerita sebelum kamu dilahirkan itu kamu ada di mana dan ngapain, sedang apa, sama siapa, tidak ada yang bisa menjawab. Ya. Sangkan panane itu mati, teman-teman. Jadi untuk saya rasa kebanyakan di antara kita ini terjebak dengan ritual-ritualnya saja, Mas Yunus. Belajar tekstual aja ya. Belajar agama hanya masuk di dalam ritual, nggak masuk di spiritual yang sesungguhnya. Di mana jelas sekali, gamblang sekali bahwa agama, ya, beragama dengan bertuhan itu 2 konsep yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda, jauh, bahkan tidak ada hubungannya. Orang bertuhan itu bila perlu tidak usah beragama, mohon maaf ini, ya. Orang yang bertuhan itu bila perlu tidak usah beragama. Tidak usah beragama. Saya kok cocok gini teman-teman. Saya ingat dulu ketika kuliah, kata agama itu tersusun dari dua kata, Mas Wahyu, dari kata A dan gama. A itu maknanya tidak, gama itu kacau. Leres. Betul nggak? Berarti tidak kacau. Tidak kacau. Tapi itu bertentangan dengan sistem alam bawah sadar kita yang salah satu fungsi alam bawah sadar itu ada 3 dan salah satu fungsinya tidak menerima kata yang tidak punya objek, Mas Wahyu. Berarti kata tidak, berarti kan nggak punya objek, Mas Wahyu. Betul. Berarti yang punya objek kacau. Berarti kalau beragama berarti pasti kacau berarti. Sangat. Ini sudah bisa dibuktikan oleh dulur-dulur semuanya, ya, oleh saudara-saudaraku semuanya, ya, bahwa kalau kita boleh memilih mungkin, ya, lebih baik nggak beragama, tetapi kita bertuhan. Oh, itu keren Ya, teman-teman. dan- Ya ayyuhalladzina Islam nggak ada. Nggak ada. Ya ayyuhan nas ya. Berarti nggak perlu ya. Nggak perlu, ya. Cuman begini, ini yang harus dipahami juga bahwasanya kita ini hidup bermasyarakat, ya, berbangsa dan bernegara, Mas Yunus. Yang mana tentu kita tidak bisa memaksakan kepentingan kita sendiri, dalam arti memaksakan pendapat kita sendiri. Karena kita hidup berdampingan, bermasyarakat, artinya sosial, ya. Yang mana kita juga harus mengikuti kalau aturan di pemerintahan. Ini kita bicara aturan di pemerintahan di sebuah negara. Di sana harus mewajibkan, misalkan di kolom KTP saja contohnya harus ada agamanya misalkan. Ini kan jatuhnya ketika kita tidak mengisi, kita jadi diintimidasi dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kita bicara konteks ketuhanannya, jujur saya katakan di sini tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi bisa dikatakan agama ya nggak penting buat saya gitu. Yang penting saya bertuhan, karena banyak contoh orang-orang yang mengaku paham agama, ahli agama, tetapi kenyataannya nggak menunjukkan, nggak mewujudkan bahwa mereka ini memiliki sifat daripada ketuhanan itu sendiri. Kalau Tuhan selalu identik dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan keadilan, nyatanya mereka nggak paham itu apa sih arti kemanusiaan saja nggak paham. Bagaimana mereka bisa memahami itu? Betul. Mereka hanya terjebak dengan ritual-ritual agama. Kenyataannya hidupnya 0,
Karena apa? Ya biarpun ini tidak semua ya dulur-dulur teman-teman semuanya. Ini luar biasa Mas. Tidak semua ya, tidak semua. Tetapi saya hanya ingin, ayolah sadar gitu. Ayo kita sadar. Untuk apa kita selalu mengeluh-elukan, ya, selalu membangga-banggakan, selalu mengistimewakan seolah-olah segala sesuatu yang berhubungan dengan agama, apapun agamanya, mau Islam, mau Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya, apapun ya, apapun tanpa terkecuali, seolah-olah itu adalah hukum dari Tuhan begitu, seolah-olah itu adalah simbol daripada ketuhanan. Tetapi ketika menjalani kehidupan dengan orang tuanya sendiri itu nggak paham, nggak bisa menghormati, nggak menyayangi, nggak mengasihi. Dengan saudaranya sendiri saling memusuhi, saling menyakiti, bahkan saling membunuh. Hanya demi apa? Demi membela agama, demi membela Tuhan. Agama ini sopo sing dibela, Tuhan ini sing endi sing dibela. Kalau dengan sesama manusia saja kita justru memusuhi. Jadi yang harus dibela itu harusnya adalah kehidupan yang ada di alam semesta ini. Saya perlu menjaga dan merawat hubungan baik dengan panjenengan, dengan dulur-dulur, dengan teman-teman yang lain. Bukan hanya dengan sesama manusia bahkan. Saya perlu juga untuk merawat, menjaga keselarasan yang ada di alam semesta ini. Oh, saya perlu merawat hutan, saya perlu menjaga sungai, kebersihannya, dan lain sebagainya. Artinya dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan semua pokoknya yang ada di alam semesta ini, ya perlu dong kita jaga, kita kasihi, kita sayangi, Mas Yunus. Itu baru kita bicara bertuhan. Bisa dikatakan kita bicara ketuhanan ini, kita bicara tentang kesadaran. Nah, sekarang ini banyak sekali di antara kita yang tidak mau sadar, tapi sibuk berebut apa? Berebut baju. Berebut baju ya. Berebut baju. Mau sebagus apapun baju kita, tetapi kalau kulit kita ini, mohon maaf ya, bahasanya di sana ada apa bahasa Jawanya? Ada boroknya, ada gudangnya, ya, mampunya hanya menutupi, tidak mampu menyembuhkan itu, betul enggak? Betul. Ya, sayangnya saudara-saudara kita banyak yang senang ketika segala sesuatu itu dibungkus. Oh, kalau bungkusnya bagus pasti isinya bagus, padahal belum tentu ya Mas Yunus ya, ngapunten. Luar biasa loh teman-teman, ya kan, seperti di Widatama ya kan, di Pangkur kan, agomo ageme ngaji. Nah, kalau pakaiannya sudah tidak membuat nyaman kan harus dibuang ya Mas. Oh iya, harus dibuang ya. Harus. Tapi yang disampaikan tadi Mas Wahyu ya, sebenarnya di Islam itu ada. Lengkap. Makanya tadi yang disampaikan harus menjaga, ya kan, harus menjaga bawononya, dan sebenarnya ada Mas Wahyu. Yang pertama ada hablum minallah, hablum minan nas, dan ada hablum minal alam. Hablum minal alam ini nggak pernah disampaikan Mas Wahyu. Makanya mereka kelihatannya sudah ritual, tapi buang sampah sembarangan. Laras. Masih dalam artian membuat polusi dan lain-lain. Buang pempes di sungai. Berarti kan mereka tidak hablum minal alam. Betul. Bahkan yang disampaikan tadi Mas Wahyu, kita harus benar-benar bermanfaat kan. Padahal ada khairun nas anfa'uhum linas. An-nas ini umum tau nggih? Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk manusia lain. Bukan khairuddin anfa'uhum lidin, kan enggak gitu. Iya. Siapa yang bermanfaat pada agama kan enggak. Padahal khairun nas anfa'uhum linas. Berarti ini relate sekali. Berarti enggak penting agama itu ya? Bisa dikatakan sangat enggak penting. Tetapi kembali lagi. Apa yang baik? Apa yang menurut kita benar belum tentu menurut yang lainnya baik dan benar juga. Ya, disinilah tugas kita, bahwasanya kita hanya ingin mengetuk kesadaran dari setiap pribadi. Nah, terlepas dari itu, mau sadar atau tidak kembali kepada pribadi masing-masing. Poin yang ingin kita sampaikan adalah, ayo kita hidup rukun, ayo kita hidup damai. Ayo kita bersyukur atas kenikmatan hidup yang sudah diberikan oleh Sang Maha Pencipta ini kepada kita. Ayo kita betul-betul saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Saya rasa itu poin yang ingin kita sampaikan ke seluruh dunia, bukan hanya di negara kita tercinta ini, bukan. Berarti rahmatal lil alamin. Sepertinya seperti itu. Tapi prakteknya di luar sana tidak pernah rahmatan lil alamin. Prakteknya kacau balau. Karena apa? Karena kepentingan. Ya, jangan sampai kita terjebak di sana hanya demi kepentingan kelompok, kepentingan individu, kepentingan golongan ini tadi, terus kita yang diadu domba.
Jangan. Ya, Jangan kita sibuk berebut tentang baju, berebut tentang ritual-ritual, tapi ayo kita berebut bagaimana kita bisa menjalani hidup ini seperti yang panjenengan sampaikan, kita bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat sebagai sesama manusia, tapi termasuk bermanfaat untuk alam semesta. Karena apa? Alam semesta ini juga nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan seterusnya, untuk anak cucu kita. Ini yang harusnya kita semua sadar, Mas Yunus. Ya, luar biasa ya. Saya itu juga orang yang paling resah sebenarnya, Mas Wahyu, dengan melihat kondisi teman-teman yang beragama ini gitu ya. Ya kebetulan kan rumah saya depan masjid ya, Mas Wahyu ya. Saya melihat orang-orang itu nggak pernah telat loh mereka itu sholat gitu ya. Tapi kelakuan mereka itu tidak menggambarkan sosok seorang manusiawi gitu. Nah ini itu yang membuat saya itu heran dan lain-lain. Bahkan saya seperti ini pun, Mas Wahyu ya. Maksudnya seperti ini pun dalam artian saya bertuhan ya. Saya tidak dalam artian hanya KTP saja ya. Itu karena saya menjadi korban. Saya menjadi korban dari brutalnya orang-orang yang beragama pada waktu itu di desa saya. Pada waktu saya mau dibakar, saya mau dibunuh hidup-hidup, saya disesatkan, saya dikafirkan dan lain-lain kan seperti itu. Akhirnya apakah seperti ini? Dari situ saya akhirnya mencari sebenarnya apakah agama isinya hanya seperti ini kan gitu kan. Sebenarnya kalau kita melihat Tuhan gitu ya, kalau mau menjadikan Islam semua ya bisa. Mau menjadikan Kristen semua bisa. Enggak mau menjadikan tidak beragama pun juga bisa kan gitu. Tapi kenapa kok seperti ini kan gitu. Nah, berarti Mas Wahyu nih, berarti kata agama gitu ya, kata agama atau beragama itu sebenarnya yang dalam kehidupan kita itu yang lebih penting adalah bertuhan gitu. Bertuhan. Nah cuman permasalahannya ngeten, Mas Wahyu, banyak teman-teman yang tidak tahu Tuhan itu ning ndi lah gitu loh, Mas Wahyu. Nah itu loh, kadang-kadang teman-teman mohon maaf ngapunten ya teman-teman dan Mas Wahyu ngapunten. Kan di dalam sholatnya selalu dia itu berdoa kan sebenarnya. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Syiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti jalannya orang-orang yang engkau ridhoi, bukan jalannya yang orang-orang bendu. Lah bendu itu kan orang yang punya masalah. Nah teman-teman ini kan punya masalah semua, masalah hidupnya nggak tenang, banyak masalah, kurang uang, sulit dan lain-lain. Ya kan? Tapi kalau dikasih tahu, iki loh jalanmu yang lurus, tapi selalu menolak, padahal buktinya yang ngasih tahu ini hidupnya ngapunten wis tenang, wis damai, wis santai, kehilangan uang berapapun juga nggak pernah kaget karena memang segala sesuatu miliknya kan ngoten ya. Betul. Tapi ketika dikasih tahu seperti ini, oh sesat loh, kafir loh kan gitu. Itu menurut Mas Wahyu bagaimana itu? Orang-orang yang seperti itu. Ya, itu tadi ya. Karena memang sudah teracuni itu tadi, Mas Yunus, tanpa disadari ya sudah teracuni bahwa seolah-olah gini, kalau kita bicara agama ini seolah-olah semua yang berhubungan dengan agama, apapun agamanya, seolah-olah ini adalah hukum dari Tuhan begitu. Artinya kalau sudah kita bicara hukum dari Tuhan, kalau sudah dikatakan tidak sesuai, ya katanya tidak sesuai dengan Tuhan itu tadi. Tapi mereka ditanya Tuhan sesungguhnya itu siapa dan ada di mana, mereka tidak paham. Katanya Tuhan itu ada di langit ketujuh begitu. Bahkan sampai kita harus memenuhi undangan untuk kita datang ke rumahnya Tuhan begitu, Mas Yunus. Ke Baitullah ya. Harus mengeluarkan biaya besar begitu, tapi hidupnya susah gitu ya. Jadi hanya demi datang ke sana harus jual sawah, macam-macam, bahkan mungkin dipakai untuk anaknya, cucunya berobat aja eman begitu ya, sayang. Tapi kalau sudah dipakai untuk pergi haji itu luar biasa katanya. Padahal di sana tengkleler.
tidurnya. Katanya kalau matinya di sana itu nanti masuk surga juga, Mas Yunus, otomatis begitu ya. Jadi ini tentu membuat kita ini jadi semakin yakin begitu ya, bahwasanya itu semua hanya dongeng ya, itu semua hanya cerita belaka. Tapi untuk yang percaya monggo-monggo saja, itu hak masing-masing. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa mengenali siapa sih Tuhan yang sesungguhnya. Sederhananya begini, Tuhan itu ada karena siapa? Tuhan itu ada ya karena kita. Karena kita. Kalau tidak ada kita, Enggak ada Tuhan. Ada Tuhan. Nah, terus kemudian kita bicara Tuhan itu hanya tentang keyakinan atau keimanan. Lah, ukuran daripada keyakinan atau keimanan setiap orang juga berbeda-beda. Untuk itu, ayo sadar, jadilah diri kita sendiri. Untuk kita berkesadaran supaya kita betul-betul bukan menemui Tuhan, bertemu Tuhan, bukan, tapi kita betul-betul mengenali arti daripada ketuhanan itu sendiri seperti apa. Karena katanya ini, kita itu manusia ini makhluk yang paling sempurna. Aku akui sendiri ya. Makhluk yang paling sempurna kan begitu. Karena apa? Karena kita lengkap sekali. Ada pikiran, ya, ada otak untuk kita berpikir, untuk kita membedakan baik dan buruk, dan kemudian ada batin atau ada rasa di dalamnya untuk kita bisa merasakan. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya mengandalkan ininya saja. Karena hidup ini kalau hanya menjalankan apa yang ada di otak kita, tanpa kita menjalankan juga apa yang ada di dalam batiniah kita, hidup kita akan timpal, Mas Yunus. Contoh, panjenengan hidup, terus kemudian panjenengan hanya memakai hati saja, terus ketemu orang kasihan, kasih, oh ada orang membutuhkan, semuanya dikasih, bahkan sampai rumah-rumah kita jual, semuanya kita kasih karena kita nggak berpikir. Kira-kira orang itu mungkin akan tertolong, jenengan jadi susah, betul nggak? Nah, itulah sebabnya kita meyakini bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu sebagai makhluk yang paling sempurna, karena kita memiliki itu semua untuk kita merasakan. Jadi senantiasa dipertimbangkan supaya terjadi atau terciptalah keselarasan itu. Ini kunci hidup yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan tenang, baik secara lahir maupun batin kita. Hanya di situ saja. Terus nggak usah belajar aneh-aneh tentang ilmu ini itu. Kita perlu belajar tentang kehidupan dimulai dari diri kita sendiri. Harus dari diri kita sendiri. Ayo semuanya berkesadaran saja dulu. Kembali lagi berarti. Ayo sangat kepada kembali lagi diri ya. Betul. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Betul sekali, Mas Yunus. Keren teman-teman. Kalau saya boleh menyimpulkan sharing kita hari ini, ini tadi adalah jangan lupa berkemanusiaan sebelum beragama. Betul, itu lebih penting ya. Makanya saya itu bersyukur banget di negara kita ini memiliki Pancasila. Karena di sana ada ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan yang Maha Esa. Iya, masuk ini ya. Intinya, nah di samping itu juga saya menggarisbawahi Mas Wahyu ya, bahwa selama teman-teman ini mereka masih memakai agama impor, ya, memakai agama impor, berarti medan elektromagnetiknya, kita ngomongin tentang vibrasi, ya. Medan elektromagnetik kita, kalau bahasa spiritualnya aura, gitu kan, itu tidak sinkron dengan medan elektromagnetik dengan yang kita injak. Banyak sekali orang seperti ini. Wah, aku berdoa di sana gitu ya, di Mekah itu langsung ijabah. Itu seperti apa itu? Loh, itu seperti ini. Karena kamu ada keyakinan, ya, ada keyakinan bahwa tempat suci adalah di sana. Jadi medan elektromagnetiknya kamu otomatis juga sinkron di sana. Otomatis makanya apa? Makanya mereka, mohon maaf, kalau kita melihat negara-negara, rata-rata negara-negara yang maju dan besar, Mas Wahyu, ternyata adalah orang yang ngugemi dengan ajaran leluhurnya sendiri. Jepang pakai leluhurnya sendiri. India pakai leluhurnya, padahal mungkin 10 tahun yang lalu India itu negara miskin atau berkembang. Tapi sekarang jadi negara maju. Betul. Karena apa? Ngugemi ajaran leluhurnya. Cina ajaran leluhurnya. Arab ajaran leluhurnya. Eropa
leluhurnya. Konaha. Nah itu, nah ini yang harus dipahami teman-teman ya. Itu kembali lagi saya garis bawahi tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu, kita harus sadar, kita kembali, jangan membuat Ibu Pertiwi ini menangis. Oh iya, gitu. sangat menangis ya. Karena sangat menangis. Mungkin karena teman-teman durhaka ya. Sangat ya, karena apa? Ya itu tadi kita sudah termakan oleh, kalau kita boleh jujur ini ya. Nusantara ini tidak punya agama. Nusantara ini tidak pernah melahirkan agama ya. Yang ada adalah warisan ajaran pada para leluhur kita. Tetapi sayangnya hanya karena kepentingan itu tadi. Kalau kita bicara leluhur itu selalu dihubung-hubungkan dengan sesuatu hal yang sesat ya. Katanya kita menyembah Petruk, menyembah batu, menyembah macam-macam, menyembah Semar kita dianggap pokoknya dianggap kafir, dianggap sesat lah. Nah, ini ya sangat sayang sekali kalau generasi penerus akan terus diracuni ya. Kembali lagi itu pilihan masing-masing, tergantung pribadi masing-masing. Yang terpenting kesadarannya itu tadi saja. Padahal di Islam juga ada dalilnya loh itu Mas Wahyu. Surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amilus solihat tajri inda rabbihim wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hai orang-orang yang beriman, kembali lagi beriman, bukan beragama. Bukan ya ayyuhadzin, bukan. Betul. Hai orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang menyembah bulan, bintang, Google mungkin dan lain-lain karena di situ jamak ya kan. Man amana billah loh di sini loh. Man amana billah, siapa yang percaya terhadap bilahi dengan lahi sesembahan kan bebas. Menyembah siapapun kan bebas menurut keyakinannya masing-masing kan. Betul. Kan? Man amana billah wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir, wa amilus solihat, dan kelakuannya baik, tajri inda robbi. Loh di sini robbi. Pahala di sini Tuhannya. Ya kan? Ini jelas loh, bukan Tuhan yang disebut orang-orang, tapi di sini sesembahan umum. Robbi juga umum. Cuman asiknya ayat ini Mas Wahyu, di situ wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Janganlah engkau sedih dan takut. Kenapa kok di sini dikasih kata sedih dan takut? Ternyata orang-orang yang model seperti ayat tadi, seperti kita, itu selalu disesat-sesatkan, selalu dikafir. Padahal ada loh ayatnya teman-teman yang disampaikan Mas Wahyu tadi. Cuman karena ayat-ayat seperti ini itu tidak pernah disampaikan untuk kepentingan tadi. Gak apa-apa kita miskin, nanti hisab dulu, tapi kalau nggak naik Pajero, nggak naik Alphard, nggak mau. Kan kurang ajar mulut-mulut yang seperti itu ya Mas Wahyu. Selalu mulai panas. Gak apa-apa, tapi teman-teman udah harus mulai sadar kok. Ya haruslah, mudah-mudahan semuanya bisa tersadarkan. Untuk yang mau sadar saja, untuk yang nggak mau monggo-monggo saja. Iya. Kita kan tidak memaksa ya Mas Wahyu. Kita hanya memberikan pemahaman. Saya tadi penjelasan Mas Wahyu tadi juga secara spiritual saya juga ternyata ada loh di Qur'annya kan gitu. Saya bukan bilang ada loh di agama kan enggak. Tapi saya ada di Qur'annya. Karena Qur'an itu juga yang ditulis oleh orang-orang zaman dahulu kan. Makanya ada mushaf Yunus, mushaf Musa dan lain-lain yang disitu jadikan satu menjadi sebuah Qur'an kan gitu. Itu kan sama seperti di Jawa ada kitab suluknya Sunan Kalijaga, ada Wirid Hidayat Jati karangan Ronggo Pasrito, ada Wedatama dan lain-lain kan sebenarnya sama. Nah, berarti di sini yang paling terakhir Mas Wahyu, yang paling penting adalah coba nanti teman-teman diberitahu ternyata yang namanya durhaka itu tidak hanya durhaka kepada orang tua dan guru, tapi juga terhadap Ibu Pertiwi. Boleh dikasih tahu teman-teman kalau durhaka terhadap Ibu Pertiwi itu bagaimana? Ya. Hidupnya. Artinya kita sama saja dengan berkhianat ya Mas Yunus, karena kita bisa menjalani hidup sampai detik ini, sampai saat ini ya, tentu tidak lepas daripada apa yang sudah diperjuangkan oleh para leluhur kita ya. Apa yang baik monggo kita lanjutkan ya, apa yang kurang baik ayo kita perbaiki demi kehidupan
yang damai, rukun, ya, senantiasa mengajarkan tentang kasih dan sayang kepada siapapun, kepada semua saja, ya, termasuk ya kepada seluruh yang ada di alam semesta ini. Saya rasa sudah waktunya, sudah saatnya. Ayo kita benahi agar Ibu Pertiwi bisa kembali tersenyum. Jangan kita kemudian terus terjebak dengan dogma-dogma. Apalagi kalau kita bicara agama, semuanya impor. Ya, boleh agama apapun masuk, ya, di sini, ya, di negeri kita ini. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, negeri Indonesia tercinta nggak apa-apa. Nggak apa-apa, agama apapun masuk di negeri kita tercinta ini, tetapi tetaplah, ya, kita yang menjadi diri kita sendiri. Kita menjadi seperti kepribadian bangsa kita yang sesungguhnya, Mas Yunus. Tidak perlu kita, mohon maaf ya, kalaupun kita Islam jangan kemudian kita menjadi seperti orang Arab. Ya, kalaupun kita Kristen jangan seperti orang Yahudi dan lain sebagainya. Intinya kalau kita Hindu jangan menjadi Hindia. Ya? Jangan menjadi seperti orang Hindia, tapi tetaplah sebagai orang Nusantara, berbudi pekerti luhur, saling gotong royong, saling menyayangi, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Mungkin itu Mas Yunus, karena sudah kehabisan kata-kata kalau kita bicara tentang apa yang terjadi di Ibu Pertiwi kita saat ini, Mas Yunus. Oke, seperti itu teman-teman, sangat dalam sekali ya teman-teman. Saya hanya bisa berdoa kepada teman-teman ketika melihat video ini atau melihat video-videonya Mas Wahyu nanti, ketika teman-teman itu tercerahkan dan tidak perlu menghujat gitu ya. Tapi kalau teman-teman menghujat, sama saja teman-teman tidak percaya dengan Qur'annya. Kalau di Qur'an sebenarnya ada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya kan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kan gitu bro. Tapi kalau teman-teman menghujat berarti kan benci Mas Wahyu ya. Berarti tidak bisa menjaga hatinya, berarti tidak percaya dengan Qur'annya. Tapi seperti itu bilang apa beragama. Kan nggak sesuai dengan ajaran agamanya sebenarnya. Mungkin sedikit juga saya tambahkan, boleh, kita tidak benci dengan agamanya, apapun itu, ya. Kita benci dengan pribadi-pribadi yang tidak mau jujur bahwasanya hidup kita ini adalah tentang kesadaran, itu saja. Sebenarnya agama juga mengajarkan kesadaran kok Mas Wahyu. Sebetulnya ya mengajarkan kesadaran, tapi sayang sekali kenyataannya ada banyak yang terjebak hanya dengan, yaitu tadi ada ritual saja di dalamnya tapi nggak ngerti spiritual. Bahasa saya kok bukan terjebak Mas Wahyu ya. Gitu ya. Dijebak, sengaja dijebak ya. Iya, sama teman-teman sales gitu ya. Iya, karena kepentingan itu tadi. Memang Indonesia ini pasar yang sangat empuk. Negara kita ini pasar yang sangat empuk sekali, mudah sekali. Pokoknya segala sesuatu yang berbau agama, apalagi kalau kita bicara agama yang dari Arab, mohon maaf ini, terus terang saja ya. Itu seolah-olah semuanya spesial, semuanya istimewa, paling suci, paling segala-galanya. Bahkan ya itu tadi, sampai-sampai nggak sadar ya, ada banyak nggak bisa dihitung lagi orang-orang yang katanya paham agama, pemuka agama, tapi kenyataannya sama sekali ya nggak manusiawi, mohon maaf. Padahal kalau kita mau jujur, nah tadi kan Mas Wahyu bilang jujur, kita kan mau jujur ya. Sekarang usia agama dari Arab itu kan 1446 kalau nggak salah, ya benar ya. Nah, Kabupaten Kediri Mas Wahyu itu usianya 1219 atau 220 sekarang. Cuman selisih berapa? 200 tahun. Berarti kan cuma 2 generasi. Itu kabupaten loh Mas Wahyu. Belum dulu, sebelum ada kabupaten ada kerajaan Kediri. Beradab mana? Kan seperti itu ya Mas Wahyu ya. Sebelum ada kerajaan Kediri yang pernah dipimpin oleh 8 raja, ada kerajaan Doho. Sebelum ada kerajaan Doho, itu ada kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja perwujudan Wisnu itu, Raja Erlangga. Berarti beradab mana? Sistemnya bagus mana? Sudah ada kerajaan. Tapi anehnya teman-teman di sini nggak pernah belajar yang namanya sejarah di situ. Dan sejarah selalu ditutupi Mas. Betul sekali. Belajar agama, belajarlah tentang sejarah ya.
Karena kalau saya ya agama itu bikinan manusia semuanya. Sayangnya itu tadi katanya sudah dijebak seolah-olah agama ini bikinan Tuhan. Bikinan ya. Tuhan. Sayang sekali ini. Oke, Ya. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ini tadi banyak menyinggung teman-teman yang masih beragama. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ingatkan la tahdab walakal jannah. Ya, jangan engkau marah bagimu surga. Lek panjenengan marah menghujat berarti bukan surga. Kan saya kan ada dalilnya, ada hadisnya. Jadi kalau teman-teman kok suka menghujat berarti teman-teman tidak paham Quran dan hadis, begitu. Betul Mas. sekali. Kebanyakan memang tidak paham. Tidak paham gitu loh. Makanya yang saya memahami seperti ini sebenarnya ya teman-teman yang mengaku beragama itu nggak Quranis banget loh. Nggak hadis banget loh. Kenapa? Tidak pernah dipakai. Seperti itu ya Mas Ayu. Kayaknya cukup sekian dulu teman-teman. Ini kalau diterus-teruskan ini bisa sampai membuat teman-teman muncul bukan berhari-hari Mas Wahyu. Muncul apa namanya ini tanduk ya. Iya, muncul tanduk nanti. mencari kita nanti ya. Mau marah nanti ya. Marah ya. Tapi intinya seperti itu Mas Wahyu. Bagi mereka kalau sampai marah-marah ya tata itu. La tahdab walakal jannah secara hadisnya. Jangan suka marah bagimu surga. Kalau secara Qur'annya ya ayyuhalladzina manuku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Kan seperti dari neraka. Kok teman-teman benci, marah, pegel, mangkel, dongkol, merasa dengan pembicaraan kita atau teman-teman yang lain yang seperti ini, berarti teman-teman tidak pakai pedoman Quran dan hadis. Begitu ya Mas Wahyu ya. Oke. Cukup sekian Mas Wahyu ya. Monggo. Cukup sekian, nanti juga ada video-video yang lain. Jadi teman-teman apa yang kita sampaikan ini tadi jika bermanfaat untuk teman-teman silahkan dipakai. Ya, jika tidak ada manfaatnya kepada teman-teman dan ini menurut teman-teman nggak bagus, yuk jangan saling menjelekan karena sebenarnya Islam itu adalah rahmatal lil alamin. Ini disebut alamin di sini bukan ilmu tapi alam itu berarti semuanya. Jadi ada hablum minan nas, ada hablum minallah dan hablum minal alam. Saya juga termasuk dari hablum minal alam tadi. Begitu ya teman-teman. Jadi yuk kita belajar berkesadaran seperti apa yang disampaikan Mas Wahyu tadi. Pasti kita bisa menjadi manusia yang menjalani kehidupan penuh dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan tentunya finansialnya baik. Walaupun ukurannya relatif, teman-teman yang mendengar, melihat ini pasti semuanya pengen mendapatkan yang namanya uang banyak kan Ngoten? Pasti. Ya, kita doakan teman-teman yang hari ini melihat video ini mereka pasti berkelimpahan Mas Wahyu. Amin. Ratusan juta sampai miliaran rupiah. Pasti berkemudahan, pasti sehat dan pasti bermanfaat di dunia dan di akhirat terjadi dengan cepat dan ajaib sekarang juga. Saya akhiri dari saya Mas Wahyu juga. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan SWT. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.